Benarkah IPO Zeus ini pasti gacor? Yang pasti ini bukan perusahaan judi online ya teman-teman. Lalu perusahaan apa? Yuk kita bahas. Tetapi sebelum itu, bagi kamu yang nggak mau ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Zeus Kimia Tama Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang berfokus dalam bidang industri dan perdagangan bahan kimia khusus. Perseroan memiliki varian produk yang dapat dibagi ke dalam 6 bidang industri, yaitu otomotif, pengolahan air, paint and coating, tekstil, pertambangan dan pemrosesan mineral, dan gula, serta bioetanol. Berikut ini adalah beberapa pelanggan Perseroan. Di sini terlihat ada Toyota, Avian, Antam, Frisian Flag, Ultrajaya, Paragon Corp, Mitsubishi, Mowilex, hingga Cimori. Jadi ini perusahaan kimia ya teman-teman, bukan yang seperti kamu kira, yaitu situs judi slot. Dan sekarang kita pun udah nggak perlu lagi teman-teman untuk bermain judi slot, karena sudah ada yang mewakili. Pada perusahaan ini, segmen yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar adalah di bidang minyak dan gas, yaitu sebesar 48,5%. Kemudian selanjutnya di industri pengolahan air sebesar 34,9%. Lalu kemudian di sugar and bioethanol itu sebesar 7,8%. Dari tahun 2020 ke 2021, pendapatan perusahaan naik 59% lebih. Lalu dari tahun 2021 ke 2022 naik 85% lebih. Dan dari bulan Mei 2022 ke bulan Mei 2023 naiknya luar biasa sekali, sebesar 161,8%. Dan untuk laba bersihnya pun ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Contoh dari tahun 2020 ke 2021 naik 2000% lebih, dan dari tahun 2021 ke 2022 naik 26,8%. Lalu kemudian untuk bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 naiknya 293,8%. Wah, jadi ini untuk pendapatannya seimbang ya. Maksudnya adalah pendapatan kotor meningkat, pendapatan bersihnya pun ikut meningkat. Harusnya dari sini cukup baik ya, karena antara pendapatan kotor dan pendapatan bersih itu sama-sama naik. Rencananya pada IPO Zeus ini, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1,05 miliar lembar dengan harga penawaran 100 sampai dengan 105 rupiah. Lalu untuk potensi pendanaannya sebesar 105 miliar sampai dengan 110,3 miliar. Bagi kamu yang mau ikutan, jadwal sementaranya penawaran awal di 18 sampai dengan 25 Juli 2023. Kemudian untuk penawaran umum tanggal 2 sampai dengan 4 Agustus 2023 dan tanggal pencatatannya nanti di tanggal 8 Agustus 2023. Sepertinya bulan Agustus ini akan jadi pesta IPO ya teman-teman, karena banyak perusahaan yang akan IPO di bulan Agustus ini. Rencana alokasi dana IPO sekitar 80,98% untuk belanja modal dengan rincian 61,69% untuk pembelian tanah di Greenland International Industrial Center. Lalu kemudian 17,09% untuk pembelian mesin dan peralatan produksi yang akan ditempatkan di kawasan Bukit Indah. Lalu 2,20% untuk keperluan riset dan pengembangan, dan sekitar 19,02% untuk modal kerja perseroan. Dari alokasi dananya ini cukup menarik ya teman-teman, karena ada digunakan untuk pembelian tanah. Kenapa pembelian tanah ini menarik? Karena kalau tanah itu dari tahun ke tahun dia harganya akan meningkat. Jadi dari laporan keuangan harusnya dia akan mempertahankan dari nilai penyusutan. Dan kemudian di sini juga ada pembelian alat produksi. Nah, dengan pembelian alat produksi harusnya produksi dari perusahaan meningkat. Meskipun produksi ini seharusnya juga berbanding lurus dengan permintaan dari pelanggan. Tapi setidaknya jika perusahaan kapasitas produksinya meningkat dan upaya marketingnya juga baik, harusnya pendapatannya juga akan meningkat. Sebagai pemanis, dalam IPO ini akan diterbitkan waran sebanyak 525 juta lembar dengan rasio waran 2:1. Untuk harga pelaksanaannya 125 sampai dengan 135 rupiah. Harga pelaksanaannya cukup murah ya teman-teman. Lalu kemudian selanjutnya untuk nilai pelaksanaan waran 65,6 miliar sampai dengan 70,9 miliar. Untuk masa perdagangan waran mulai dari 8 Agustus 2023 sampai dengan 5 Agustus 2024. Dan masa pelaksanaannya dari 8 Februari 2024 sampai dengan 8
8 Agustus 2024. Tujuan dana dari waran ini digunakan untuk modal kerja perseroan. Waran yang ditawarkan ini tidak terlalu banyak ya, tapi dengan kinerja keuangan dan juga alokasi dana IPO seperti ini, saya rasa ini masih cukup menarik ya untuk IPO Zeus ini. Dengan kinerja keuangan dan juga alokasi dana seperti ini, mungkinkah IPO Zeus ini nanti gacor? Ya, kita lihat saja nanti di hari pertama listingnya. Apakah dia akan bikin para IPO hunter max win atau malah bikin para IPO hunter rungkat. Potensi market cap Zeus sebesar 494 miliar sampai dengan 518 miliar dengan price per share 2,9 kali sampai dengan 3 kali. Lalu untuk PBV-nya 2,9 sampai dengan 3 kali dan PE-nya 35,7 sampai dengan 37,5. Wah, ini cukup premium ya teman-teman. Kita bisa lihat untuk price per share-nya lebih dari 2 kali, PBV-nya juga lebih dari 2 kali dan PE-nya ini lebih dari 35 kali. Bisa dibilang sangat premium ya. Mungkin ini yang disebut Pak LKH bajai harga Mercy. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis opini kamu di kolom komentar ya. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah NH Korindo Sekuritas. Ya, kalau untuk NH Korindo Sekuritas ini memang kebiasaannya untuk IPO yang tidak terlalu besar ya teman-teman. Dengan cara mainnya ya yang biasanya diajak naik turun ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kali ini NH Korindo Sekuritas membawa para IPO hunter max win ya. Kalau dibawa ARB dan dikunci di bawah, ya udah rungkat. Menurut teman-teman gimana? Kira-kira akan max win atau dibawa kunci bawah dan rungkat? Silahkan tulis opini kamu di kolom komentar ya. Dari screening awal, kemungkinan saham ini masuk ke dalam daftar efek syariah. Tetapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kimia khusus. Kemudian kesimpulan yang kedua, dari sisi keuangan ini cukup positif karena untuk pendapatan kotor meningkat dan juga pendapatan bersihnya pun ikut meningkat. Lalu kemudian untuk alokasi dana hasil IPO-nya dipaparkan dengan cukup baik, di mana rencananya untuk belanja modal dan ada juga digunakan untuk pembelian tanah. Selanjutnya, kalau dari sisi valuasi ini memang premium ya, tapi untuk perusahaan IPO memang biasanya valuasinya selalu mahal. Meskipun kemarin ada beberapa perusahaan bagus yang valuasinya bisa dibilang cukup wajar dan di hari pertama IPO-nya pun langsung dibuat max win. Kesimpulan terakhir, waran yang ditawarkan 2:1. Artinya, setiap 2 lembar saham, teman-teman akan dapat gratis 1 bonus waran. Dengan adanya waran, seharusnya resiko kita untuk mengalami kerugian di hari pertama bisa diminimalisir. Meskipun dalam IPO itu risikonya memang cukup besar. Karena kalau di bawah ARA memang bisa max win, tapi kalau begitu di bawah ARB, ya udah langsung rungkat. Jadi gimana nih teman-teman untuk IPO ini? Apakah teman-teman siap depo plus all in atau titip sendal aja? Kalau mimin sih mungkin akan coba ikutan ya, tetapi tentunya dengan porsi yang dapat saya tanggung risikonya, karena akan ada banyak IPO lain, supaya jika saya nanti dibawa ARB, saya masih punya sisa RDN untuk mengikuti IPO yang lain ataupun membeli saham-saham yang punya potensi menarik. Kalau kamu jadinya gimana nih? Ikutan IPO-nya atau skip? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kamu yang nggak mau ketinggalan pembahasan IPO menarik selanjutnya, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.